ya hidup tuh kejam. Sebenarnya arti cinta tuh apa sih ya? Makin lu kenal dia, lu makin membuka kesempatan untuk orang itu mengkhianati lu dan pengkhianatannya akan lebih sakit. Gue ngelihat orang yang judgmental kayak gitu basically adalah orang-orang yang belum explore sedalam itu aja tentang dunia ini dan dunia di dalam dirinya. Gue pengen ngomong ini juga buat pendengar-pendengar kita. Punya hati yang luas, walaupun emang membuka lo untuk merasakan banyak sakit hati. Cuma fakta bahwa lo berani untuk jadi diri lo, itu adalah hal-hal yang baik. Beranilah untuk terus menjadi diri lo dan bukan gue mesti nutup diri gue, terus gue udah gak mau deket sama orang lagi dan seterusnya. Next kali ya. Oke. Ini menarik sih. Apa tanggapan lu terhadap hedgehog dilemma? Tapi sebelumnya jelasin dulu. Sebenarnya tapi lu yang jelasin. Oke. Jadi hedgehog dilemma itu adalah dilema yang diungkapkan sama filsuf abad 19 namanya Arthur Schopenhauer. 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 Nanti ada apa auto caption TikTok lah. Iya. Semoga. Terus basically dia bilang kayak gini. Dia kan orang Jerman. Jadi mungkin kayak salju-salju gitu kan, kayak sering winter dan seterusnya. Lebih dingin ya daripada di sini gitu kan. Terus musimnya. Iya. Terus jadi dia mikir hubungan manusia dan dengan orang lain itu sangat penuh dilema. Dan dilemanya itu dia ibaratkan kayak hedgehog. Hedgehog tuh landak ya. Ya. Yang bisa keluarin duri gitu kan. Jadi hedgehog itu punya dilema antara satu sama lain. Dia kalau misalnya saling jauh antar temennya, dia tuh kedinginan. Iya kan? Karena iklimnya lebih dingin gitu. Dia kedinginan kalau terlalu jauh. Tapi kalau misalnya terlalu dekat, sakit karena ketusuk duri sama landak yang lain. Gitu. Jadi basically dia bilang dilemanya kita itu mirip sama landak di mana kita itu pengen deket sama orang, dalam artian pengen connect, pengen mengerti dan dimengerti, mencintai dan dicintai dan seterusnya. Cuma kalau kita terlalu deket, sakit gitu. Kayak misalnya terlalu deket nih, terlalu kenal. Jadi lebih banyak emotional investment, jadi mungkin lebih care dan seterusnya. Jadinya kalau misalnya orang itu melakukan hal yang salah atau hal yang nggak benar, lu juga bakal ngerasa sakit juga gitu. Atau misalnya dia menderita something lah, lu juga bakal ngerasa sakit juga karena lu deket banget dan lu tahu ceritanya dia dan lu mengerti dia dengan lebih dalam. Jadinya rasa sakit itu di-share sama lu, dibagi gitu. Kayak lu ngerasa sakit, dia ngerasa sakit, lu sakit, dia ngerasa seneng, lu seneng dan seterusnya. Terus kayak basically ya dilema, bingung gimana kalau misalnya terlalu deket, terlalu sakit gitu. Apalagi kalau misalnya deket terus habis itu udah saking kenalnya terus kayak entah kenapa selek terus kayak nggak kenal lagi gitu atau gimana. Kan makin lu deket kan makin sakit gitu kan nanti kalau misalnya terjadi apa yang aneh-aneh gitu. Jadi dilema, dia bingung gimana caranya kita berhubungan dengan ideal gitu, kayak apakah tengah-tengah gitu, nggak terlalu dekat nggak terlalu jauh tapi ya dingin apa kalau nggak terlalu dekat kan dingin juga dingin tapi walaupun nggak sakit sih tapi ya dingin juga gitu ya gitulah dilema kan. Jadi basically kalau gua mau solve ya, nih gua cerita dikit dulu kali. Karena gua orangnya punya disorganized attachment itu basically kayak gitu kan. Orang yang punya attachment ini tuh mau deket tapi takut disakitin gitu basically. Jadi kayak bisa alternate antara deket jauh, hot and cold gitu. Jadi kayak deep down pengen merasa connected sama orang lain, tapi juga mungkin karena pengalaman-pengalaman buruk dan seterusnya jadi nggak apa ya, ada rasa takutnya gitu. Dan jadi nggak mau deket. Tapi pengen deket juga karena di jauh tuh rasanya dingin, kesepian dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau misalnya
Jawaban gue adalah basically ya diterima aja faktanya. Diterima aja. Fakta bahwa ya hidup tuh kejam. Dalam artian lu tahu nih kalau lu deket sama orang, kenal lebih dalam, lu bakal lebih mungkin ada attachment sama orang ini, lu lebih trust sama dia, and therefore lebih ada kemungkinan untuk orang itu mengkhianati lu misalnya. Misalnya lu mau partner bisnis sama orang nih, terus lu kayak makin lu kenal dia, makin membuka kesempatan untuk orang itu mengkhianati lu, dan pengkhianatannya akan lebih sakit. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Jadi menurut gua adalah solusinya lu sadar fakta ini, dan lu be courageous. Dalam artian lu tahu fakta ini ada, tapi ya lu dekat anyway gitu. Kayak jadi ada bedanya kan antara orang yang berani karena sebenarnya nggak tahu apa-apa, sama dia tahu segala kemungkinan dia bakal disakitin dan bakal ngerasa sakit. Cuma dia do it anyway. Yeah. Jadi out of keberanian hatinya gitu. Itu namanya courage, true courage gitu kan. Dia tahu dan mungkin dia takut juga, ngerasa takut di dalam. Tapi dia acting courageously, di mana dia tahu resiko itu ada, cuma dia tetap maju gitu. Tetap dekat dan seterusnya. Kayak lu ngomong kayak gitu, sorry gue potong. Lu ngomong kayak gitu, gue jadi keinget ada satu quote yang bilang kasih yang sempurna itu mengalahkan segala ketakutan apapun. Kenapa bisa yang gitu? Apa hubungannya sama yang gue bilang maksudnya? Nggak, maksudnya kayak jadi even lu memberanikan diri lu untuk still do it, kayak still connect with, still mengasihi orang lain, even dulu lu tahu faktanya bahwa lu bisa disakitin, tapi tapi itu bahkan adalah part dari kasih yang sempurna, yaitu even dulu lu tahu lu being vulnerable dan hati lu bisa disakitin, tapi gara-gara lu ingin mengasihi orang ini, dan kayak dalam kita mengasihi orang kan kita harus involve gitu. Kalau misalnya kita nggak taruh hati tuh, kita nge-keep hati kita tuh itu bukan kasih gitu. Itu kayak playing safe dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita bener-bener mengasihi orang ini juga, kita berani taruh hati, dan kita tahu the fact bahwa bisa disakitin tapi it's okay. Gitu. Tapi kayak lo rela gitu kan? Iya. Ya semacam kayak gitu lah. Iya. Jadi gue juga ada satu quote. Apa? Tapi mungkin lebih enggak apa ya? Lebih, kalau lo kan kayak fakta yang optimis gitu kan, kind of. Gue dari si satunya lagi, yang lebih pesimis. Jadi quote-nya tuh kayak basically ngomong grief rasa sedih, rasa sakit. Grief is the price we pay for love. Kalau ada banyak love, ya bakal banyak grief. Jadi makin lu dekat, ya makin duri-duri itu menusuk lu, dan makin lu akan merasa lebih sakit gitu, lebih tertancap lah, ya kan? Jadi kayak ya lu sadar akan hal ini, terus at least lu bisa, walaupun lu merasakan grief yang dalam gitu ya, lu at least bisa tahu juga, oke, gue merasa grief yang dalam, berarti I have loved much and that is enough gitu. Ngerti nggak? Maksudnya the fact bahwa lu tahu diri lu tuh punya kasih, itu jadi penghiburan. Dan gue udah kayak yang lu bilang ngelakuin hal yang benar. Dan gue udah courageous enough, gue berani take that leap, berani lompat ke itu gitu, dan bikin gue vulnerable dan seterusnya. Dan ya udah, it's enough. Dan gue pengen ngomong ini juga buat ke pendengar-pendengar kita yang mungkin apa ya, mungkin punya hati yang cukup luas, saking luasnya tuh sampai bisa gampang banget merasakan deep love untuk orang lain. Ngerti maksudnya? Jadi kayak
orang ini biasanya kalau curhat tuh curhatnya tentang orang lain gitu. Gue kecewa banget men, kayak kemarin ini begini, atau jangan dia nggak peduli sama gue ya, atau misalnya besoknya cerita tentang orang lain lagi, atau misalnya janjian gue nggak penting ya, atau apalah. Jadi biasanya orang ini punya banyak grief, kayak yang quote gue bilang. Jadi punya banyak grief, artinya dia punya banyak love gitu dalam hatinya. Jadi maksudnya hatinya tuh lebih luas gitu. Dan untuk orang yang kayak gini, gue pengen bilang, you keep being you aja sih. Maksudnya punya hati yang luas, dan walaupun emang membuka lo untuk merasakan banyak sakit hati, cuma fakta bahwa lo berani untuk jadi diri lo, itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kayak beranilah untuk terus menjadi diri lo, dan bukan kayak kayaknya hati gue terlalu luas, kayak gue mesti nutup diri gue, terus gue udah nggak mau deket sama orang lagi dan seterusnya. Kayak justru kita butuh lebih banyak orang kayak lo gitu. Iya kan? Gue ngerti. Kayak lebih banyak orang yang punya keluasan hati dan keberanian enough untuk tahu resiko disakitin, tapi tetap aja gitu. Nah itu ya kalian orang kuat sih basically. Gue salut banget sama kalian. Kayak bener-bener orang kuat dalam artian orang tipe kayak gini tuh bisa jadi loh setiap hari itu ada rasa sakitnya sendiri, ngerti nggak? Kayak ngomong sama orang misalnya, aduh kok dia balas lama ya. Walaupun misalnya bukan siapa-siapa juga, bukan kayak orang yang dia suka atau orang yang dia sayang, kayak temen biasa orang, tapi kadang tuh ada yang kayak misalnya dibalas lama atau apa tuh udah kayak aduh kayak kenapa ya, dan jadi of course gue juga tahu ada sisi nggak sehatnya of course. Cuma maksudnya itu lebih, menurut gue masalahnya itu lebih di cara lu handle bukan di siapa diri lu, ngerti nggak maksudnya? Jadi dengan diri lu tuh punya hati yang luas untuk mengasihi orang lain lebih, itu justru kualitas gitu. Cuma emang gue akuin kalian bakal ngerasain grief yang lebih dalam dan lebih banyak dari orang yang nggak kayak kalian. Cuma kita perlu lebih banyak orang yang kayak kalian. Nah benar. Ini kan lu dari satu sisi kan. Yeah. Gue setuju banget. Mungkin kayak justru orang-orang kayak gitu tuh sangat amat positif dan sangat amat harus dilestarikan. Cagar alam. Dan mungkin orang-orang yang kurang punya hati kayak gue mungkin kayak nggak terlalu butuh untuk dilestarikan. Nggak juga sih. Nggak. Cuman kayak poin gue adalah gue sedih banget dimana gue sering ketemu orang yang yang emotional banget, mungkin bisa dibilang kayak feminine energy-nya tinggi gitu. Jadi kayak mereka bisa merasakan emosi itu lebih dalam dari manusia in general, kan? Dan therefore ada juga quote yang bilang mereka tuh kalau misalnya sedih banget, tapi at the same time mereka happy banget. Yang bahkan kita mungkin nggak bisa relate level of happiness mereka gitu. Gara-gara mereka kalau tanda kutip mau mati banget, tapi kalau hidup banget gitu. Dan gue lumayan sering ketemu, at least dalam pengalaman gue, yang gue ketemu tuh adalah orang-orang yang sangat emotionally in touch, tapi gara-gara mereka hatinya lembut banget dan sering dikecewain, akhirnya mereka sampai di titik mereka nggak mau in touch lagi, sebegitu dalam sama emotionnya. Jadi kayak padahal ini adalah superpower dan keunikan mereka, cuman gara-gara terlalu banyak manusia bangke di dunia ini, jadi dia nutup aja gitu. Dan menurut gue sayang banget aja sih. Dan ya jadi the whole point gue ngelakuin ini adalah untuk validate sih. Jadi kayak maksudnya ya encouragement. Kayak jarang, kayak itu kualitas yang sekarang dianggap tuh weakness kan. Ya benar. Kayak dalam artian ngapain sih lu clingy banget, ngapain sih lu kayak nunjukin emosi lu sebegitunya. Kayak gua, dan to be fair kadang emang orang lain yang nggak relate tuh bisa ngerasa capek juga sih, kayak tiap hari curhat atau adalah yang disedihin gitu dan seterusnya. Cuma dalam satu sisi lagi, sorry gue potong, cuman kayak nggak harus orang yang tipe kayak gitu tuh nggak harus yang curhat terus. Karena gue ketemu orang
yang dia hatinya super duper lembut tapi dia nggak pernah curhat sama siapa. Iya benar-benar. Jadi kan kayak, maksudnya yang gampang aja buat dipakai for the sake of argument. Jadi nggak harus melelahkan orang lain maksud gue. Iya benar-benar. Kayak jadi kualitas yang jarang banget di praise, tapi menurut gue kita perlu lebih banyak orang kayak gitu sih. Iya kan. Dan walaupun begitu, gue juga pengen bilang kalau mungkin ada baiknya juga kayak kalian lebih menunjukkan kasih yang sama ke diri kalian. Jadi dalam artian nggak harus loh kalian kayak misalnya terlalu ngelakuin banyak buat orang lain gitu. Kayak kalian juga orang loh gitu, kayak jangan lupain hal itu gitu. Ya kan, yang perlu kasih juga termasuk dari diri kalian. Terus kayak perlu level of attunement dan kasih yang sama sih. Attunement dalam artian balance kali ya. Balance ya. Jadi kayak attunement tuh, ngerti attunement? Attunement tuh kayak kalau misalnya gue bilang gue attune sama lu, kita tuh kayak satu frekuensi dalam artian sebelum lu kayak istilahnya ya, nggak harus sampai kayak gini, tapi di level yang tinggi banget tuh kayak sebelum lu ngomong apa yang lu rasain, gue udah tahu lu mau ngomong apa, gue udah tahu lu rasain apa dan seterusnya. Itu attunement namanya. Jadi kayak sefrekuensi lah, tuning gitu, attunement ya kan. Jadi kayak kalian perlu nunjukin level of attunement yang sama ke diri kalian, kayak mulai dengerin juga apa yang kalian rasain gitu. Ya kan, oke, sebenarnya gue kesel sih sama orang ini, kayak ya udah dengerin gitu. Jangan kayak gue kesel sama orang ini, tapi kayaknya orang ini kayak gue aja yang nggak jelas deh kayak. Ngerti nggak sih? Jadi kalian juga butuh attunement gitu. Jadi ya both sides aja sih. Iya benar sih, gue setuju sih. Ya. Terus ada yang mau lu tambahin dari, gimana pendapat lu tentang semua perlandakan yang gue ini? Ya gue setuju sih, gue setuju kayak manusia kan basically semua manusia itu adalah makhluk yang ingin dikasihi, mencintai dan dicintai. Cuman seringkali kita terlalu takut sih. Terlalu takut gara-gara at the same time kalau misalnya lu emang beneran pengen dicintai dan mencintai, lu harus open up dan being vulnerable hati lu. Dan artinya hati lu bisa disakitin. Kalau misalnya lu gak being vulnerable, in the first place lu gak bener-bener mencintai enough gitu. Ya kan? Tapi kayak mungkin poin gue, mungkin extension dari analogi dia kali ya. Kayak dia kan bilang landak. Yang menurut gue menarik dari landak adalah landak itu nggak akan mengkakukan atau mengaktifasi duri mereka kalau misalnya mereka nggak merasa terancam. Yang which is kayak manusia juga kayak gitu. Yeah. Kayak basically itu analogi defense mechanism gitu. Jadi selama kita, walaupun kayak pasti ada masa-masanya di mana duri itu activated gitu ya. Pasti nggak bisa dihindarin dan it's okay. Cuman semakin kita bisa bertumbuh bersama dan become emotionally more mature, semakin juga kita bisa sadar akan, pertama self awareness gitu ya. Jadi kita nggak mengaktifkan duri kita ke orang lain, itu pasti. Dan kedua, kita bisa mengerti orang lain sedalam itu, deepest desire dari jiwanya, yaitu kasih. Dan therefore gara-gara kita ngerti itu, orang lain juga jadi nyaman sama kita. Kalau secara, gue lupa bagian otaknya apa ya? Apa? Yang ngatur defense mechanism dan lain-lain. Gue lupa tapi itu nggak terlalu penting. Oke lanjut. Iya. Therefore kayak defense mechanismnya jadi nggak aktif. Guardnya dia turun. Dan gara-gara guardnya turun, dia juga, jadi kita nggak saling menyakiti gara-gara kita sama-sama comfortable gitu. Cuma dilemanya menarik sih. Dalam artian kayak dia point out fakta bahwa manusia itu beroperasi dalam spektrum yang kayak gitu, kayak
disakitin menjauh gitu loh. Ya jadi dilema, jadi mau kemana gitu. Dan menurut gue selama kita hidup di dunia ini dan ada orang lain juga, itu nggak bisa terhindari sih. Jadi ya nggak ada cara lain kecuali ya fight aja gitu. Ya kan? Next question. Oh, ada nggak momen lu ngerti orang lain di saat orang lain nggak bisa mengerti itu orang? Ceritain. Lu dulu gimana? Maksudnya dari lu dulu. Gue. Mungkin gue pengen ceritain satu ini ya. Satu contoh yang lumayan ikonik mungkin. Ya dimana kayak. Jadi gue punya satu temen. Dia mungkin typically orang yang banyak tidak disukain sama orang lain. Gara-gara mungkin kayak suka pamer, flexing dan lain-lain. Kenapa? Sebelum lu nyebut, gue kayak udah langsung nangkap, terus pas lu nyebut oh ya benar gitu. Misalnya kayak jadi tukang flexing, terus kayak suka pamer, suka pengen validasi dari orang lain gitu kan. Dan seringkali orang kayak gitu kita ngeliatnya tuh kayak draining banget, ngerti gak sih? Dan therefore kita responnya tuh seringkali kayak gue menjauh aja lah dari orang ini gitu kan. Cuman gue tipe yang gue juga struggle, kayak ada masa-masa struggle juga. Kadang-kadang gue juga capek sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang gue juga mengambil tindakan yang kurang bijak kalau misalnya udah meledak gitu ya. Sampai satu titik gitu ya. Cuman kayak semua orang gak sih? Iya. Cuman kayak in general gue pengen apa ya? Gue suka berteman dengan siapapun aja sih. Kebetulan kayak apa ya? Enggak sih, ini bukan artinya lu harus berteman sama semua orang toksik apa itu, kayak hidup lu cuma ngurusin orang toksik gitu ya. Bukan kayak gitu ya. Maksud gue adalah cuman gue berasa emang gue ditempatkan di dunia ini kebetulan ketemu dia, dan apa ya, kita bisa bertukar pikiran dan lain-lain aja. Gue bisa belajar dari dia bisa belajar dari gue bisa share sesuatu dan lain-lain. Dan mungkin gue berhasil untuk ngelihat hal-hal yang gak dilihat orang lain, gara-gara orang lain mungkin dari risih duluan gitu ya. Ya kan? Kayak misalnya gue tahu the fact, maksudnya gara-gara gue semakin kenal dia, gue tahu the fact bahwa dia ditinggal bokapnya dari kecil. Jadi dia mungkin nggak ada father figure, ya kan? Terus juga dia tumbuh bersama dengan nyokap yang dapat traumatic experience dari pernikahan dan suaminya gitu kan. Jadi kayak mungkin segala didikan nyokapnya pun juga banyak yang dipengaruhi trauma, ngerti gak sih? Dan therefore juga mungkin dia dari kecil menurut gue kurang dapat validasi dan mungkin nggak pernah terlalu ada yang dengerin dan lain-lain, sehingga dia tumbuh tuh bingung gak sih? Maksudnya kayak lu punya kisah hidup yang kayak gini, lu nggak tahu lu harus kayak gimana, lu nggak ada mentor yang kayak suruh lu, oh ya lu harus meditate 10 menit sehari minimal gitu kan, nggak dikasih tahu gitu kan. Jadi kayak mungkin gara-gara gue ngelihat dari hal itu tuh terkadang gue belajar untuk lebih bisa mengerti aja sih. Meskipun kayak nggak bilang ini hal yang gampang, satu. Kedua, dan gue berasa dia tuh, ini bukan romantis atau apapun ya,
Cuman kayak gue berasa dia tuh at some point tuh bisa being vulnerable ke gue. Yang mungkin gak pernah dilakuin sama dia ke orang lain manapun. Gara-gara basically kuncinya apa? Kuncinya ya gue tulus aja sih. Maksudnya dia ngelihat gue genuinely tuh, gue tipe orang tuh yang sangat tidak yes man gitu ya. Jadi orang lain bisa, misalnya dia minta validasi terus kayak semua banyak banget temen gue tuh yang responnya, oh iya, maksudnya kayak menurut gue shit juga sih. Lu kemarin berapa persen agreeable? 30. Ya. Jadi kayak banyak dari teman gue tuh yang responnya kayak, oh iya, so great. Maksudnya kayak menurut gue itu bangke banget sih menurut gue ya. Jadi kayak lu fake shit, giving fake shit validation gitu loh. Kalau gue, dia sering banget ngode validasi gitu ya. Cuman kayak gue setiap kali kacangin gitu. Ntar gue kacangin terus kayak, oh gitu. Terus kayak gue ngelakuin apa lagi. Oke, gue nggak pernah kasih validasi bukan karena gue nggak sayang, tapi justru ini bukan romance sekali lagi. Cuman kayak justru gara-gara gue care sama dia gak sih? Gara-gara gue pengen kasih corrective experience dan kasih tahu bahwa sebenarnya yang lu butuhin tuh bukan validasi dari orang lain. Gitu. Kayak lu harus tahu the fact bahwa ada suatu hal yang lebih tinggi dari ini loh, dan lebih fulfilling, dan kayak gue tahu hal ini yang mungkin kayak missing out dan lain-lain gitu kan. Dan gue juga akan gue tipe orang yang nggak bisa diminta validasi. Cuman kalau misalnya gue pengen puji orang, gue langsung puji. Dan seringkali ini mungkin juga kenapa orang tuh kalau misalnya denger pujian dari gue tuh kayak agak kayak gimana. Gara-gara satu, gue jarang banget, gue jarang banget muji orang. Kedua, kalau misalnya gue muji orang, gue pasti spesifik banget. Kayak bahkan seringkali tuh orang lain gak pernah ngeliat hal itu dan gue puji itu. Kayak gue bilang kan. Iya. Puji spesifik. Iya. Gitu, kayak. Dan kenapa bisa kayak gitu? Basically gara-gara tulus aja sih. Jadi gue muji orang tuh bukan biar orangnya seneng, cuman gue appreciate hal-hal yang deeper than that mungkin. Jadi kayak di titik gue bisa ngeliat itu kayak wah gila, gue appreciate banget dan gue langsung ngomong gitu. Dan ya apa ya, hubungannya sih kadang-kadang ada miskom dan lain-lain gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kayak bisa selek dan lain-lain. Sebenarnya nggak selek sih, maksudnya dari sisi guanya nggak selek. Cuman kalau misalnya ada miskom dari dia mungkin jadi selek. Terus dan nggak terlalu komunikasi dan lain-lain. Cuman in general gue juga bersyukur dia hadir ke dalam hidup gue sih, karena gue belajar banyak banget sih, terutama tentang kasih. Gue lumayan relate sama cerita lo karena gue secara bentar sebelum ke situ gue baru ingat sesuatu yang tadi gue kepikiran. Yang fuck up menurut gue itu adalah dia kan kayak dari cerita lo kan kayak mau validasi dan seterusnya kan. Dan itu pasti dia cara minta validasinya adalah dengan ceritain misalnya achievement dia gitu kan yang mau tangkap ya kan. Iya. Menurut gue yang fuck up adalah dia lama-lama belajar bahwa dia itu bisa dapat validasi bukan karena diri dia, bukan identity based tapi action based, ngerti nggak? Dia divalidasi karena dia bisa achieve ini, bisa achieve itu, bukan karena kayak nggak ada yang ngomong, oke, semua achievement lu sebenarnya nggak terlalu ada artinya, gue nggak terlalu peduli, cuma yang lebih penting adalah lu seorang ini gitu. Kayak sebut namanya, ngerti nggak maksudnya? Yeah. Kayak seorang jiwa lu gitu. Iya, kayak lu sebagai as a person gitu. Kayak udah apa ya? Inherently valuable. Emang udah berharga aja gitu. Mau lu achieve anything, mau lu juara 1, mau juara 2 atau mau apapun, kayak top of the top atau apa, kalaupun enggak, ya lu tetap adalah seorang ini yang
orang tuh bisa sayangi gitu. Ngerti nggak sih? Kayak lu nggak perlu semua achievement itu. Dan yang fuck up adalah makin dia achieve banyak, mungkin makin orang mikir dia nggak perlu validasi itu, ngerti nggak? Karena dia udah achieve banyak kok, kayak gue nggak perlu ini lagi gitu, kayak ngerti nggak sih? Jadi malah fokus ke achievementnya. Iya. Fokus ke achievementnya karena saking banyaknya kayak oh ya udah, kayak kenapa lo masih perlu pujian lagi, kayak ngerti nggak sih? Jadi bisa jadi makin dalam karena nggak ada yang nyentuh core-nya. Core masalahnya bahwa dia punya false belief dalam level identitas, bukan level action. Paham kan maksudnya? Kayak harusnya dia percaya bahwa dia tuh disayangi karena dia adalah seorang individu yang begini, bukan karena dia berhasil achieve ini. Iya. Gitu. Lo ngomong kayak gitu, gue jadi yang bakal kita bahas juga. Gue jadi keinget bukunya Growth Mindset. Dimana kayak dia bilang, lo kalau misalnya mau puji orang, lo jangan puji achievementnya dia, tapi lo puji usaha dan tindakan dia. Jadi kayak kalau misalnya ditarik ke konteks yang tadi, misalnya lo bukan puji dia gara-gara dia menang apa kayak atau apapun gitu ya. Cuman lo puji dia di saat dia misalnya hardworking, di saat dia mungkin sekarang bisa lebih self-aware, bisa lebih humble atau apapun gitu ya. Lu puji karena apa ya? Lu bukan memuji suatu hal yang eksternal dari dia. Iya, eksternal dari dia, tapi justru yang self-integration kan. Misalnya dia kayak lebih integrate himself dan lain-lain, lu puji akan hal itu dan lu validasi, lu embrace. Ya. Dan tadi gue bilang gue lumayan relate karena gue dari makin gede makin hilang sih quality-nya, tapi defaultnya gue adalah gue pas SMP dan SD itu kan belum ada programming aneh-aneh, traumatic experience dan seterusnya. Nggak sedalam itu. Jadi kayak gue cenderung temenan sama siapa, literally temen sama siapa aja. Kayak ada yang kayak orang anggapnya anak aneh dan seterusnya. Kayak ngejauhin, terus kayak dan lu ngelihat dia kayak juga kayak mungkin lu percaya orang yang ngomongin dia kayaknya ada di spektrum autis atau apalah gitu, kayak ya seaneh itu gitu. Kayak orang bilangnya gitu. Terus gue nggak nganggap dia beda dari yang lain. Gue mau ngobrol sama dia, gue ngobrol. Dan ujung-ujungnya jadi gue sama kayak lu, kayak gue tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi kayak wah ternyata dia seru banget ya. Jadi kita nyambung banget. Orang lain anggap dia aneh, nggak ada yang ngerti dia, bla bla bla. Terus kayak orang ngejauhin dia, terus malah sama gue nyambung banget. Terus kita ngobrol panjang lebar, kayak pikirannya interesting banget. Kayak gue belajar banyak banget. Jadinya kayak, dan gue banyak relate hal ke dia, dan dia juga banyak relate ke gue. Yang masalahin itu adalah menurut gue prejudice dan asumsi sih. Asumsi bahwa dia orangnya aneh dan gue nggak akan bisa connect. Akhirnya ya beneran nggak akan connect gitu. Dan sering kali, ini gue mau nambahin, dan sering kali orang, ini mungkin bold claim ya, cuman orang yang nggak mau connect sama orang-orang yang dianggap mungkin nggak seberapa dalam strata sosial, itu adalah orang-orang insecure. Karena mereka takut kalau misalnya mereka bonding sama mereka dianggap freak juga. Iya, benar-benar. Dan gue lumayan ngerasa orang ngerasa gitu ke gue sih, kayak kayak ada apa ya? Gue kan temenan literally sama siapa aja kan. Mau yang ngebully, mau yang dibully, apa semua gitu. Dan bisa akrab juga, main-main dan sama-sama bercanda, sama-sama teasing dan seterusnya kedua-duanya. Jadi kayak orang lihat gue kayak gitu tuh mungkin kan cenderungnya orang yang sociable kan dilihat kayak stratanya lebih tinggi gitu kan. Ya kan. Mungkin orang ngelihat gue waktu itu kayak, ih kok lu mau sih temenan sama dia? Dan bahkan ada yang, gue baru ingat, kayak bahkan ada yang literally nanya gitu ke gue, kok lu mau sih temenan sama dia? Lu temenan sama yang ini lah, sama yang ini. Kayak kenapa sama yang ini gitu, kayak kayak kesannya dia ngomong, orang itu ngomong ke gue, dia tuh terlalu rendah buat lu gitu. Jadi gue kayak gue nanya balik ke dia, maksudnya apa gitu? Kenapa lo nanya kayak gitu? Kayak
emang kenapa kalau gue temenan sama dia? Emang kayak ya suka-suka gue lah, gue mau ngobrol sama dia, gue ngobrol sama dia gitu. Ya gitu basically. Terus sekarang giliran jawaban gue ya, tadi pertanyaannya apa? Experience di mana lu bisa pahamin orang lain. Cuman sebelum itu gue mau komen yang lu temenan sama siapa aja. Gara-gara pas gue zaman yang paling gue inget SMP sih. SMP jadi kan biasa ada grup-grup orang yang suka olahraga, misalnya anak futsal basket gitu kan. Ya. Terus ada juga anak-anak yang bukan apa ya, mungkin dilihatnya tuh nggak setenar itu dan lain-lain gitu kan. Terus gue juga tipe yang apa ya, gue nyambung sama dua-duanya ya kan? Gue nyambung sama dua-duanya dan gue misalnya gue main sama kelompok yang B ini yang nggak sporty dan lain-lain, terus kayak menurut gue kayak asik banget gue nggak ngerti kayak even in the first place kenapa anak-anak yang sporty ini dilihat lebih tinggi, karena kayak secara jiwa tuh mereka sama-sama jiwa. Dan bahkan kalau misalnya lu humble enough untuk pengen kenal setiap dari mereka orangnya asik-asik dan interesting banget. Bener. Kayak lu belajar untuk lihat bahwa semua orang tuh interesting sebenarnya kalau lu cukup kenal gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau dari gua, jenis orang yang orang lain nggak bisa ngerti tapi gue bisa paham. Itu jadi ada satu cerita nih. Waktu itu temen gue, dia ada komen kan ke gue, kayak katanya, gue nggak ngerti deh kenapa ada orang yang bisa kecanduan sampai misalnya ngerokok apa segala macem, ya, atau even narkoba atau apa gitu, kayak kenapa sih? Bukannya itu ngancurin diri sendiri ya? Kayak apa? Kenapa lo ngelakuin hal itu, kayak bodoh banget gitu? Itu mereka bodoh atau gimana sih gitu? Terus gue lumayan kayak ngerasa aduh gitu. Bukan karena gue nggak ngerokok dan gue nggak kayak gituan. Cuma maksudnya nggak narkoba? Nggak. Belum. Enggak. Jadi kayak amit-amit. Jadi kayak apa? Gue nggak ngelakuin itu. Cuma gue paham banget rasanya. Gue paham banget kenapa ada orang yang decide untuk ngelakuin itu. Memutuskan untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Dan gue jujur pas dibilang kayak ada yang ngomong kayak gitu ke gue lumayan kayak ngerasa mungkin sedikit tersinggung kayak dalam artian, walaupun gue nggak kayak gitu ya, tapi merasa tersinggung karena gue ngerasa kayak emang lu hidupnya seenak apa sih sampai lu kayak nggak bisa relate sama hal-hal yang kayak gitu ngerti nggak maksudnya? Kayak emang lu merasa lu sebeda itu gitu. Kayak fakta bahwa lu sebeda itu aja tuh udah anugerah banget gitu. Ngerti nggak sih? Kayak lu punya hidup yang seenak itu, selempeng itu, sampai lu nggak bisa relate sama sekali dengan hal kayak gitu. Kayak mungkin orang di sekitarnya antara jarang atau nggak ada yang kayak gitu, maksudnya saking sterilnya gitu. Maksudnya gue pengen kasih devil's advocate sih. Gimana? Mungkin ini bold claim ya. Cuman gue ngelihat orang yang judgmental itu kan basically judgmental kan. Judgmental kayak gitu basically adalah orang-orang yang belum mengintegrasikan shadow-nya. Emang benar. Karena mereka kayak belum explore sedalam itu aja tentang dunia ini dan tentang dunia di dalam dirinya. Iya benar. Jadi kayak mungkin dia tumbuh di lingkungan di mana selalu steril, abis itu semua orang selalu bilang yang harus A. Jadi kayak dia deny, gue nggak boleh B gitu. Dan gue rasa harusnya dia udah nggak kayak gitu sih, harusnya. Dan ada juga orang yang gue tahu tuh kayak itu kan maksudnya dalam hal tentang addiction dan seterusnya. Ada juga yang nggak ngerti hal-hal kayak kenapa sih ada orang yang mau bunuh diri gitu. Kayak benar-benar nggak ngerti. Kayak seolah nggak ngerti gitu. Kayak belum explore segitunya. Padahal kalau misalnya kita mencoba memanusiakan mereka ya,
kayak orang yang addicted, orang yang suicidal dan segala macam. Kan tadi gue udah sempat sebut kalau kenapa sih mereka ngelakuin hal itu, ngancurin diri sendiri, kayak itu kan merugikan diri sendiri. Kenapa melakukan sesuatu yang secara aktif itu merugikan diri lu gitu? Apakah bukannya itu bodoh dan seterusnya? Dan kalau di rasionalisasi ya, menurut gue yang terjadi adalah kayak gini. Jadi kayak orang yang addicted alkohol, narkoba, rokok, porn, itu, dan kita bakal bahas semua ini juga ya, addiction ya, episode selanjutnya. Tapi ya mereka ini adalah orang-orang yang punya belief tertentu terhadap dirinya. Jadi beliefnya ini adalah mereka percaya bahwa diri mereka itu nggak layak untuk hidup, nggak layak untuk dapat kasih sayang, nggak layak untuk dapat hal-hal yang baik, dan harusnya mati aja, ngerti nggak? Kasarnya gitu. Kayak gue nggak layak untuk, misalnya nih, gue kasih contoh yang gampangnya. Kalau misalnya ada anak kecil yang dari kecil tuh nggak dapet perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, lama-lama tuh dia secara otomatis, dan ini hasil natural defense mechanism-nya juga, dia bakal reflect ke diri sendiri. Jangan-jangan orang nggak ada yang sayang gue dan perhatiin gue tuh karena ada sesuatu yang salah dalam diri gue gitu. Jadi itu udah belief bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri dia. Jadinya sesuatu yang salah ini harus dibunuh. Makanya bunuh dengan apa? Dengan alkohol, dengan rokok, dan seterusnya. Karena apa ya, yang mereka pengen bunuh itu sebenarnya bagian dari diri mereka yang nggak baik, yang bikin mereka tuh ditinggalin orang, terus nggak ada yang sayang mereka, nggak ada yang perhatiin mereka, dan seterusnya. Mereka tuh sebenarnya pengen bunuh itu. Mereka nggak pengen itu terjadi lagi sama mereka. Tapi mereka karena nggak tahu caranya, atau karena ada kayak false belief di mana satu hal yang jelek itu, mau itu ada atau enggak ya, itu sama dengan diri mereka, tinggal. Jadi kayak diri mereka fully jelek, dan therefore harus dibunuh. Jadi kan ada yang bilang kayak merokok itu slow killer gitu kan. Ya literally kayak, karena, dan itu bisa jadi out of sengaja gitu, cuma nggak sadar aja. Paham nggak maksudnya? Sengaja pengen ngebunuh diri sendiri, cuma dengan cara yang socially acceptable dan dengan cara yang pelan-pelan gitu. Tapi di deep down tuh kayak ada deep belief yang buat mereka tuh merasa kayak gitu. Dan apa ya, gue mengerti lah rasanya rasanya menderita mungkin, ngerasain sakit yang segitu dalamnya, sampai lu tahu nih, harusnya kita kan bergerak ke atas gitu kan, kayak self development, terus kayak lu meditasi terus gue sambil denger Mozart gitu. Terus kayak kita tahu hal-hal kayak gitu, kita harusnya mau yang terbaik untuk diri kita. Tapi kadang kita itu, walaupun kita tahu kita harusnya bergerak ke atas, ada momen-momen dimana saking kita keselnya, kita nggak mau, udah kita bergerak ke bawah aja. Kayak fuck this world, fuck orang lain, kayak gue mau fuck orang lain, gue mau fuck everyone. Gue mau fuck with everyone. Kayak gue udah nggak peduli sama hal kayak gitu. Pokoknya gue mau ngancurin semuanya aja. Gue udah nggak peduli, bodo amat gitu. Ya kan, kayak udah mindset fuck it. Jadi self harm. Ya, quote yang paling berhubungan sama ini tuh pokoknya ada yang bilang kayak, I don't want to get better, I want to get worse gitu. Kayak mungkin jarang banget orang yang ada ngomong kayak beneran literally ngomong kayak gitu. Cuma menurut gue itu beberapa orang tuh udah saking hidupnya tuh so fuck up itu, sampai dalam hati tuh mereka percaya itu, udah nggak mau, gue mau get worse aja karena udah nggak ada harapan di dunia dan seterusnya gitu. Jadi gue ngerti banget posisi kayak gitu, saking hopelessnya, saking darknya, saking lu ada di jurang yang sedalam itu, dan lu saking bedanya sama orang lain, dalam artian lu ada di kayak di pinggir-pinggir
masyarakat gitu, kayak orang susah untuk relate sama lu, sampai even ada yang takut sama lu, ih kayak dia narkobaan loh, dia gini-gini loh, kayak dia alkoholik, dia apa, kayak segala macam, kayak bener-bener orang nggak ngerti lu dan lu ada di jurang sedalam itu, orang nggak bisa lihat lu makin sendirian, makin pengen jatuh lebih dalam lagi, kayak gue ngerti rasa itu gitu, dan karena gue ngerti rasa itu, gue walaupun nggak ngelakuin itu, gue bisa relate dan bisa empathize, ngerti nggak sih? Walaupun mungkin orang lain kayak ngelihatnya dari luar jurang itu kayak, ih kok bisa sih orang sebodoh itu gitu. Iya, gue ngerti lagi. Kayak, sorry gue nambahin yang terakhir, kayak balik lagi ke yang statement gue di awal, kayak kalau lu misalnya di posisi dia, emang lu yakin lu gak akan ngelakuin hal yang sama? Kayak literally itu yang gue bilang ke dia juga deh. Tapi permasalahannya adalah dia, tanda kutip, kayak nggak akan pernah bisa ngerti posisi dia yang sebenarnya. Maksudnya posisi orang ini yang sebenarnya kan. Bener. Ya karena itu kan butuh banyak, butuh empati. Jadi kayak gue pengen nge-quote Kendrick lagi. Kendrick Lamar, rapper. Dia bilang ada di salah satu lagunya, to truly understand love, switch position. Jadi kalau lu mau tahu sebenarnya arti cinta tuh apa sih, arti kasih dan seterusnya, lu tukar posisi sama orang itu, orang yang lu susah untuk empatik gitu, dan lu bakal ngerti, oh ternyata love tuh begini, susah itu ya gitu. Dan therefore sedalam itu juga, kayak makin orang itu fuck up, nggak jelas dan seterusnya, makin ada kasih yang lo tunjukin ke dia, makin apa ya, makin beautiful, ngerti nggak? Kayak kesannya lu nggak akan bisa ngasih cinta yang sedalam itu ke orang yang jatuhnya nggak sedalam itu, paham nggak maksudnya? Kayak kalau Dostoyevsky bilang, the darker the night, the brighter the stars. Ya kan? Jadi justru itu kesempatan lu untuk memberikan kasih itu gitu ke orang-orang ini. Jadi ya bukannya malah lu kayak kayak kenapa sih bodoh banget dan seterusnya, kayak miss opportunity gitu. Kayak instead of lu menunjukkan kualitas yang apa ya, kesannya divine, otherworldly, kayak sangat ini kan, kayak nggak masuk akal banget lu nunjukin kayak gitu kan ke orang lain, tapi menunjukkan kasih ke orang-orang semacam ini gitu. Yang maksudnya semacam ini bukan artinya lu sama dia juga sebenarnya nggak beda-beda banget juga kok, ya kan? Jadi kayak ya justru dengan adanya orang itu lu bisa mempraktekkan kasih yang lebih dalam gitu, kesempatan. Gue nggak bilang kayak gini dalam dan mengimply kayak gue orangnya udah bisa kayak gitu ya, maksudnya ada juga hal yang gue susah juga untuk kayak mengerti dan seterusnya. Cuma ya menurut gue makin kita kesel sama orang, makin kita ada strong emotion dan seterusnya terhadap orang lain, itu makin kesempatan kita untuk ya apa ya istilahnya, kalau istilah naifnya mungkin make the world a better place sih. Kayak ya the darker the night, brighter the stars, kayak ngebuat dunia ini lebih terang aja gitu dengan lu mempraktekkan itu. Gimana dari tadi lu kayak banyak opini kayak lihat ke atas dan enggak sih, gue mikir aja sih. Addiction ya, self harm addiction. Sebenarnya tapi gue ngerti ada orang-orang yang emang beneran kayak gitu sih. Maksudnya kayak mereka secara subconscious, unconscious believe bahwa ya gue rusak aja gitu loh. Jadi kayak makin mereka masuk ke dalam lubang, makin dalam aja, kayak
walaupun kayak bakal kita bahas di episode addiction dan lain-lain, bahwa secara apa ya, maksudnya gimana how addiction works itu juga sangat mencekam ya. Maksudnya ada juga orang yang kayak, iya gue tahu ini tuh fuck up banget nih, dan Tapi gue bodo amat gitu. bukan bodo amat. Ada juga orang yang kayak misalnya dia nggak bodo amat pun, dan dia misalnya kayak punya healthy ego dan lain-lain pun, tapi sifat dari addiction ini sendiri tuh emang sekuat itu. Cuman kita bakal bahas itu di episode next lah gitu. Cuman kayak kalau misalnya yang gue pengen ngomong dari yang tadi, ada juga titik di mana misalnya lu addict sama alkohol kayak atau apapun lah ya. Terus misalnya lu beneran jatuh lagi nih. Kalau misalnya orang yang beneran udah tanda kutip apa ya? Fuck it. Maksudnya kayak gak punya healthy ego dan kayak udah lose hope sama dirinya sendiri. Mereka bakal ngelihat kejadian ini adalah tuh kan bener, gue jatuh lagi. Therefore kayak Emang tempat gue di sini. Iya. Dan therefore kayak ya udah gue fuck it aja. Kayak nggak ada bedanya. Gue udah jatuh sekarang. Ya udah sekalian aja gue jatuh terus aja. Ngerti gak sih? Sampai ke jurang yang paling dalam. Gitu kan. Karena emang gue deserve kayak gitu. Iya, semacam Belief. ya. Next question aja kali ya. Yeah. Kayak gitu. Ceritanya udah panjang banget. Last question. Gimana cara lu diffuse argument with loved ones atau orang yang lu peduli dan care banget? Last question. Lupa nih. Kalau dari gue sih, ini gue ngomong sekarang sangat-sangat praktikal ya. Literally cara gitu. Basically skill active listening. Jadi kalau lu, ini yang gue denger ya, kalau lu praktek jadi terapis, psikolog. Ya, bukan. Jadi ada salah satu part of trainingnya adalah lu belajar untuk parafrase. Kayak kita di bahasa Indonesia kan ada kan kayak parafrase. Basically parafrase itu ada statement lu buat jadi kata-kata lu sendiri gitu, ya kan. Jadi praktisnya adalah kayak misalnya gua ngomong something ke lu gitu, statement misalnya apalah, kayak gua ngekritik lu kayak lu orangnya begini terus gua begini dan seterusnya, marah-marah. Lu mencoba untuk parafrase dengan misalnya lu ngomong kayak gini, oke, dari yang gue dengar kayaknya yang gue ngerti ya, kayak koreksi gue kalau gue salah, gue ngelakuin gini ke lu, terus setelah gue ngelakuin gini lu jadi ngerasa gini, makanya lu ngelakuin ini. Kayak bener gak? Jadi lu reflect back kata-kata dia sampai dia puas, sampai dia kayak bener gak kayak gitu? So, iya bener, exactly kayak gitu. Sampai kayak gitu baru lu ya udah stop gitu. Kalau misalnya belum kayak gitu, lu tanya lagi, terus maksudnya gimana? Terus dia coba jelasin lagi, yang of course ini kan heated kan. Berarti kayak dia bakal jelasin lagi dengan banyak ekstra kata-kata gitu, ekstra kalimat yang mungkin nggak perlu gitu kan. Cuma lu coba filter dan lu coba parafrase lagi sampai pokoknya lu apa ya? Jadi lu dikasih bahan mentah, lu saring lagi sampai jadi yang paling pure, terus lu reflect back ke dia. Kayak dari yang gue ngerti, karena gue begini, lu jadi ngerasa begini, terus akhirnya lu ngelakuin ini, kayak bener gak? Itu semua gak mungkin terjadi kalau misalnya gue gak ngelakuin yang pertama ini gitu misalnya. Jadi lu coba kayak gitu sih basically. Karena kenapa gue kasih tips ini? Karena basically kalau orang udah merasa dimengerti, mereka bakal gerak down. Ya kan, kayak orang yang tadi gue bilang tuh yang nabrak gitu kan, orang gak kenal segala macem. Pertama, untuk even lu mau punya diskusi yang produktif dan sehat aja, itu harus
lewatin apa ya, kayak labirin emosi yang cruel gitu. Dan cara ngelewatinnya adalah ya lu itu active listening, nunjukin bahwa lu beneran ngerti dia, dan lu actively mencoba untuk mengerti dia, dan sampai dia merasa dimengerti, dan di titik dia merasa dimengerti, labirinnya bakal ya udah kayak hilang. Terus kayak lu baru bisa ngobrol dengan jadi solusinya apa dan seterusnya, kayak lu mau gue gimana dan seterusnya. Gitu. Oke. Dan gue pengen nambahin juga, ini skill yang penting banget. Ini kan nanya kan dalam konteks loved ones kan. Loved ones tuh lebih susah karena lebih personal. Ya kan, lebih banyak grief-nya karena lebih banyak love-nya, ya kan. Jadi kayak lebih gampang untuk kemakan emosi dan lebih gampang untuk lu tuh kayak ya ke bawah aja malah labirin itu, kayak nggak tahu mau kemana, saling sama-sama nyasar gitu kan. Cuma ya ini salah satu cara yang menurut gue prinsipnya simple. Jadi harusnya pas lagi di tengah-tengah itu lu bakal inget kayak oh ya kayaknya gue mestinya begini gitu. Jadi sesuatu yang simple yang lu bakal inget dan bisa lu lakuin. Dan menurut gue lebih gampang juga untuk ngelakuin karena lu ada tujuannya gitu. Kayak lu nggak cuma asbun asal ngomong doang, tapi lu tahu oke, gue mesti ngomong dengan tujuan diffuse situasinya dulu, atau misalnya gue mesti ngomong dengan tujuan gue parafrase dulu apa yang dia mau ngomong, gue mesti dengerin dia dulu dan seterusnya. Jadinya karena ada goal itu, jadi argumennya ini tuh di reframe ulang. Jadinya oke, pertama sebelum semua itu gue harus ngerti dia dulu. Yang dia ngomongin ke gue nih apa sih? Sebenarnya yang dia upset about tuh apa sih gitu. Dia tuh marah tentang apa nih sebenarnya, dan kenapa, dan karena gue ngapain dan seterusnya. Walaupun ada urge buat wah gue udah tadi nggak kayak gitu loh, gue udah tadi gini loh, gue udah tadi kayak gitu lah. Gue pengen nambahin poin sih. Yang gue lupa tambahin pas tadi ngomongin heated argument ya. Oke. Cuman poin yang jarang banget kita lakuin tuh refleks sama kesalahan kita sendiri sih. Jadi gue punya pengalaman kayak ini cerita singkat aja ya. Pokoknya gue lagi di lampu merah, terus gue sempat bengong kan, soalnya gue ngeliat kayak pemulung gitu loh. Pemulung dia lagi dorong gerobak, ibu-ibu udah tua, dia kayak gue ngeliatnya kayak berat banget gitu ya dia dorong. Terus kayak motor-motor tuh semuanya kayak pengen nabrak dia gara-gara udah lampu hijau kan. Jadi kayak langsung kayak gitu kayak gue kayak a glimpse, gue ngeliat itu kayak anjir, dunia kenapa kayak gini banget ya gitu kan. Terus kayak tiba-tiba pas gue nengok ke depan gue, tiba-tiba ada motor Gojek, pokoknya dia nganter Grab atau apapun gitu ya, dia nganter paket kayak Shopee deh. Terus gue nyenggol dia kan sampai jatuh. Kayak nyenggolnya mungkin nggak sebegitu kenceng, gue nggak tahu sih. Cuman pokoknya sampai jatuh gitu kan. Terus kayak mukanya langsung marah banget dan lain-lain gitu kan. Cuman sebenarnya kalau misalnya gue defense mechanism terus gue nggak self reflect dan lain-lain, bisa aja sebenarnya gue nyalain tuh orang. Ngerti sih? Gara-gara kayak ya masa gue kayak gini bentar doang terus gue kayak gini lu depan gue. Maksudnya lu pasti motongnya nggak jelas gitu loh sebenarnya. Cuman kayak di titik itu gue nggak fokus ke hal itu sama sekali, tapi gue fokus ke kesalahan gue, yang which is emang gue salah gitu kan. Emang gue salah, gue ngeliat pemulung, abis itu gue nggak fokus jalan, terus gue jadi nyenggol, terus jadi nabrak. Terus gue bring up itu, artinya sih. Jadi gue open up tentang kesalahan gue terlebih dahulu. Secara spesifik, gue salah di sini. Iya. Dan terus gue langsung, maksudnya kayak nolong dan lain-lain gitu kan. Pengen nolong dan lain-lain, abis itu gue pinggirin mobil gue dan lain-lain. Terus gue berasanya gara-gara gue fokus kepada kesalahan gue dan bukan menyerang kesalahan orang lain.
yang sering kali kita lakukan gitu, counterintuitif. Tapi itu orang tuh jadi nggak semarah itu loh. Bahkan bukan nggak semarah itu lagi, bahkan kayak gue sempat pinggirin mobil, abis itu gue ngeliat orangnya udah bangun kan, lagi beres-beres bla bla. Terus gue keluar dari mobil, terus dia udah mau kelar gitu ya, terus gue bilang kayak, Pak mau perlu bantuan nggak atau apapun itu kan. Terus dari yang marah banget awalnya, dia jadi senyum, oh enggak, aman. Terus aman ya Pak, pokoknya kayak healthy gitu loh, healthy. Dan gara-gara masalah kayak gitu doang, bahkan itu nggak nyampe berapa, kan 2 menit. Ngerti gak sih? Paham. Dibandingkan kayak lu sama-sama cari kesalahan orang lain, lu sama-sama heated, mungkin bisa 30 menit atau lebih parah lagi, mungkin bisa berjam-jam gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya mungkin step pertama reflect. Terus kayak sadar bahwa dalam segala kondisi apapun, mau dalam perceraian kayak, mau dalam disagreement atau apapun, gue pernah denger quote kayak gini ya, gue nggak tahu dari siapa, cuman dia bilang dalam suatu kejadian minimal itu ada 4 orang yang salah. Maksudnya apa? Yang gue tangkap sih bukan literally kayak gue itu kan siapa aja yang salah gitu, bukan kayak gitu ya, cuman lu nggak mungkin orang ini nggak mungkin mutlak salah, dan lu juga pasti ada salahnya kalau lu self aware enough gitu. Jadi kayak fokus ke situ aja dan work dari starting point yang ini. Gue juga ada kejadian mirip kayak gitu. Lumayan. Lu tau kan gue kalau lagi nyetir kadang suka ganti lagu gitu. Gue lagi mau ganti lagu. Terus tiba-tiba ada motor kan kayak terus nabrak, jatuh orangnya. Ini nggak kenceng. Kayak emang lagi agak-agak macet, makanya kan pelan-pelan gitu kan. Cuma ya jatuh, bapak-bapak kan. Terus gue lihat ini kan tempatnya rame, kayak bundaran gede gitu lah, ya kan. Terus banyak orang dan lagi ngantri panjang banget. Jadi kayak gitu jatuh kan malu kan, malu dong jatuh depan banyak orang. Jadi gue lihat pas dia jatuh, dia kayak, maksudnya dia jatuh terus habis itu jatuhnya karena pelan tuh kayak motornya jatuh, terus dia kayak selamat gitu kan, kayak gitu kan. Terus dia mau angkat motornya tapi kejepit sama mobil gue. Jadi kayak nggak bisa gitu, ekstra malu dong. Ya kan udah lagi rame. Gimana caranya? Kayak gue, lu sedalam itu? Ya nggak segitu juga, cuma maksudnya mungkin agak berat juga kan, motor beratnya sih, ya kan. Terus udah bapak-bapak juga kan, udah agak tua kayaknya. Nggak setua itu tapi. Terus dia mau berdiri motornya terus gagal, jadi udah jatuh nggak bisa. Terus kayak gue bingung kan. Jadi kalau gue bayangin gue di posisi bapaknya nih, gue ngeliat ada orang songong yang gue nggak tahu siapa, pokoknya dia habis nabrak, dia diem, nggak keluar, nggak apa. Terus gue mau, ya udahlah bodo amat, gue mau naikin terus gagal, terus lagi orang nungguin, terus ramai banget segala macam. Pasti kesel dong. Gue liat dia udah kesel banget sampai kayak nunjuk ke gue, sampai marah banget kayak. Terus gue kayak, aduh ini gimana, kayak orangnya marah nih gitu. Ya udah, akhirnya gue gue gitu. Terus gue buka pintu kan, gue keluar. Terus gue liat, kita kan bisa ngeliat air muka orang gitu kan. Gue liat dari muka dia nunjuk mau kayak nyolot banget. Dia liat gue keluar, dia langsung semua itu hilang. Langsung ke diffuse, langsung matanya dari yang ini terus kayak tajam gitu, langsung kayak bulat lagi, kayak oh ya nggak apa-apa ya, maaf banget ya Pak, saya gini. Ini salah saya, sini coba saya bantu ya. Terus dia langsung kayak even, udah nggak apa saya aja, ini ada orang bantuin, tolong bantuin. Sampai even nggak benar-benar sebeda itu. Iya, kayak cuma simply apa ya. Jadi masalahnya adalah kalau orang marah, itu kan marah kan kita nggak kontrol kan. Maksudnya kita nggak kontrol kapan kita marah dan kapan nggak marah kan. Dan kalau udah terjadi, marah itu bisa ngebuat kita tuh buta dan kita jadi banyak asumsi-asumsi yang nggak jelas gitu. Kayak misalnya, gue ngebayangin kalau jadi bapak itu, pasti gue asumsi nih ada orang songong nggak jelas, nabrak gue, terus nggak keluar.
terus ya diem aja di situ gitu kan, kayak ini orang tuh bodoh atau apa sih gitu, kayak apa kok nggak keluar dan nabrak gue dan seterusnya, udah langsung mikir yang kayak gitu, padahal kenyataannya gue bingung gitu, ini mesti gimana ya, perlu dibantu nggak ya, oh kayaknya dia bisa, terus gue perlu keluar nggak ya, dan seterusnya gitu. Jadi di momen gue ngelakuin hal yang dia nggak expect, yaitu gue keluar langsung semuanya ini dan apa ya udah, dan gue nunjukin gue willing untuk ya untuk fix gitu kan, untuk ngebenerin situasi ini gitu, gimana pun caranya. Jadi kayak simply fakta bahwa gue keluar langsung dia kayak oh iya ya, kayak gue nggak tahu, pokoknya langsung hilang semua, langsung kayak senyum, terus kayak semuanya ya udah gitu. Sebenarnya ini nyamber ke sini sih, cuman ya udah ya. Ini nyamber ke Riz. Kita istilahin sebenarnya banyak hal yang bisa jadi Riz gitu ya. Cuman salah satunya, bahkan gue percaya bahwa orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan dengan bijak gitu ya, emotionally intelligent dan lain-lain, itu part of Rizzing sih. Oh sorry sebentar, gue mau tahu. Gue mau nambahin, jadi kita kan in general tahu yang baiknya tuh harusnya gimana. Jadi itu kan satu arah. Ada satu arah sebaliknya, kayak lu tahu nih kalau nggak bijak jadinya gimana. Dan menurut gue itu lumayan masih jalan dua-duanya. Jadi dalam artian gini, kan di awal episode ini kan gue pernah bilang juga kan, kayak sempet bilang kalau lu tahu kapabilitas lu, kapabilitas lu untuk jahat, kapabilitas lu untuk nasty lah, kayak kejam gitu kan, seterusnya. Ya. Jadi kayak apa? Gue tahu nih, kalau misalnya gue argue sama orang heated gitu, bukan cuma gue udah dorongan untuk jadi bijak karena misalnya gue pengen save time, gue pengen nggak mau konflik yang apa needlessly panjang dan seterusnya. Itu kan dorongan positifnya. Tapi gue tahu juga kalau misalnya negatif tuh bisa senegatif apa, bisa bener-bener se adu mulut apa, gue bisa mungkin nggunain semua cara untuk misalnya ngejatuhin dia atau apa, walaupun kita nggak kenal gitu. Kayak gue tahu gue se-capable itu untuk sejahat itu, makanya gue nggak pengen itu terjadi gitu. Jadi ada dorongan ekstra, jadi satu dorongan positif, oke gue harus bijak karena begini. Tapi gue nggak boleh nggak bijak, karena kalau gue nggak bijak bisa nasty ini gitu. Ngerti maksudnya? Terus lanjut. Nggak, jadi kayak yang tadi kita bahas, berkomunikasi dengan baik di tengah tabrak-menabrak orang gitu ya. Dari orang yang air mukanya tuh marah banget, terus kayak dengan komunikasi yang bagus, baik dan wisdomful, terus tiba-tiba air mukanya langsung berubah, terus jadi senyum, jadi saling senyum, jadi saling sapa gitu kan. Menurut gue itu part of Rizzing sih, orang yang bisa berkomunikasi dengan mature dan bisa solve things gitu ya, baik dalam sehari-hari, bahkan lebih atraktif lagi mungkin dalam hubungan yang dalam gitu loh, yang intens, yang saling sayang, saling care banget, tapi dia bisa setiap kali ada masalah bukan dia lari, bukan dia lari, bukan dia tutup-tutupin, bukan nggak mau dibahas atau gimana, cuman dia bahas dengan solve with risk. Kayak kita mesti buat episode ini kali ya, kayak communication. Iya emang kayak udah gue catat. I see. Stay tune ya. Menurut gue communication skill yang orang yang bener-bener mastering the art of communication itu very fucking useful sih. Terus mungkin ini ya, gue pengen bahas konteks dimana ini personally sih sebenarnya. Jadi kayak personally mungkin lu ada deket banget sama satu orang, lu care banget sama orang ini, lu peduli banget, cuman in some way kayak otak lu sama otak dia tuh sangat bertolak belakang gitu. Segala belief dia sangat bertolak belakang, terus kayak mindsetnya
value-value yang dipercaya dan lain-lain. Dan kayak bakal susah banget gak sih? Ini konteksnya romantic berarti? Nggak harus, bisa romantic. Kebetulan gue ada dua-duanya sih. Oh. Yang romantic dan nggak romantic gitu. Cuman prinsipnya sama. Dimana kayak lu kan care banget kan, lu peduli banget, cuman lu berbeda banget. Dan tanda kutip kayak kalau misalnya orang bebal gitu ya, orang bebal dan nggak sesuai sama apa yang kita mau, tapi kita nggak sepeduli itu, mungkin jauh lebih gampang nggak sih? Kayak dia bukan siapa-siapa ya gue juga nggak emotionally affected sama nih orang gitu kan. Cuman kalau misalnya lu peduli banget sama nih orang tuh hit different gitu, ya kan? Grief is the price we pay for love. Iya kan. Dan basically gue menjadikan semua ini ke dalam formula. Formula Krabby Patty. Secret formula. Gimana caranya kita deal sama orang yang kita care mampus banget, tapi ini orang tuh seberbeda itu sama kita loh. Jadi ada 4 step. Krabby Patty. Yang pertama ya, menurut gue adalah yang tadi kita sempat bahas juga, menempatkan diri di bawah orang itu atau setara dengan orang itu. Jadi kayak menempatkan diri kita sebagai orang yang bobrok juga, bukan sebagai orang suci yang lagi pengen nyelamatin dia, yang sering kali manusia lakukan gitu ya mungkin. Ya kan? Nah, abis dari situ, di saat kita udah self aware bahwa kita tuh sama-sama bangsat gitu, ya kan? Kita jadi therefore bisa menerima dan merespect perbedaan pendapat itu. Jadi kayak mungkin lu nggak setuju sama value yang dia punya, cuman kayak lu bisa menerima dia dan empatik ke dia gitu. Toleransi mungkin ya. Karena semua itu toleransi, empatik dan lain-lain itu adalah big part juga dari kasih itu sendiri, ya kan? Terus next step adalah kita tetap jadi living proof dari segala value yang kita percaya. Jadi kayak kita, karena semakin kita, misalnya kita punya satu value gitu ya, kita punya value A, habis itu kita dibandingkan kita ngomongin ke tuh orang terus, kayak lu tuh harus A gitu. Dibandingkan lu ngomong kayak gitu, mendingan lu kayak just shut up, habis itu kayak lu tunjukin dari kehidupan lu. Living proof, basically living proof. Dan semakin lu banyak ngomong, lu tuh harus A, cuman lu nggak ngelakuin A, semakin akan bullshit segala omongan yang pernah lo ngomongin gitu. Terus last step adalah lu harus, kita semua harus belajar untuk punya hati yang lebih besar, untuk tahu bahwa semua orang tuh emang punya pace-nya masing-masing. Pace dan kecepatan mereka untuk bertumbuh, bukan kecepatan, mungkin kayak perjalanan hidup mereka. Dan perjalanan orang, setiap orang tuh berbeda, dan kita harus bisa respect itu. Dan justru tindakan untuk kita put ekspektasi gitu ya, ini bisa sehat bisa nggak sehat ya, cuman kayak kalau misalnya nggak sehat, kita bisa put ekspektasi dan pace kita pakai di orang lain, dan itu sebenarnya bukan tindakan yang empatik dan kasih gitu. Jadi kayak kita ngedorong dia kayak lu kok nggak ngerti sih, lu kok stupid sih, bla gitu. Tapi kayak semua orang tuh punya jalannya masing-masing, dan bukan artinya lu jadi nggak peduli juga, oh ya udahlah bodo amat dia mau terjun ke jurang atau apapun, gue bodo amat gitu ya. Cuman kayak makanya menurut gue ini paradoks sih, dimana kayak di satu sisi lu peduli, tapi di satu sisi lu juga membiarkan dia bertumbuh dan berjalan dalam perjalanan hidup yang dia punya. Dan poin yang penting dalam situasi ini adalah doain aja sih, doain dan believe bahwa manusia tuh emang gak akan pernah bisa mengubah hati manusia lain. Itu cuma pekerjaan yang di atas sih. Yeah. Jadi serahin aja sama yang di atas. Dan butuh maturity banget buat lo menyerahkan kayak gitu. Yeah. Sadar dan menyerahkan dan menjalankan, kayak mempraktekkan itu gitu, kayak oh mungkin
kita emang beda. Dan ya udah gue terima itu gitu. Oke, itu aja. Oke, kita udah ngomong cukup panjang ya. Sangat panjang. Gue gak tahu sih ini udah berapa lama ya, cuman kayaknya cukup udah berjam-jam dan kita pengen akhirin di sini untuk topik how to deal with other people. Dan kita bakal comes up with another topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Lebih riskful lagi pasti. Jadi kayak stay tune aja, kita izin pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.